Halo, jumpa kembali bersama Dapur Just One Lifestyle. Kali ini kita kembali akan membuat roti susu anyam. Jadi ini roti dengan bahan susu yang sangat lembut dan bentuknya kita akan buat lain daripada yang lain ya. Yuk simak terus videonya hingga habis ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya. Ini saya menggunakan terigu protein tinggi, garam. Kita aduk-aduk dulu supaya garamnya merata dengan tepungnya. Ini air mendidih, jadi saya menggunakan 50 ml atau 50 cc air yang mendidih ya. Jadi bukan hanya panas atau hangat, tapi ini mendidih. Nah, kita campurkan dulu dengan tepung dan garam, kemudian gula ini saya ambil sedikit untuk mengaktifkan ragi ya. Sisanya lebihnya saya masukkan ke dalam adonan. Ragi instan. Ini susu hangat. Saya menggunakan susu hangat 150 cc. Kita campurkan dulu ragi instan, sedikit gula tadi dengan sedikit susu. Kemudian kita aduk-aduk hingga rata. Kita akan aktifkan dulu raginya ya. Kita aduk dulu hingga merata. Nah, kita juga tambahkan 2 telur ya. 2 butir telur. Aduk sebentar, telurnya sudah aktif ya. Kita masukkan ke dalam campuran adonan. Susu sisa tadi yang habis lebihnya dari yang diambil untuk mengaktifkan ragi, kita masukkan setengah dulu. Kita aduk-aduk dulu. Kemudian kita masukkan lebihnya ya. Masukkan semua lebihannya. Kita aduk semua hingga tercampur rata. Ini belum rata ya. Jadi ini saya akan aduk dengan tangan hingga bahan kering dan cairnya tercampur dengan rata. Ini memang adonannya agak basah. Tidak apa-apa ya. Ini yang membuat rotinya lembut nantinya. Nah, cara juga bisa sedikit remas-remas supaya tepungnya tidak bergerindil. Nah, kita lihat ya, teksturnya ini tepungnya tidak bisa kita tarik, adonan ini tidak bisa kita tarik. Saat kita tarik dia akan patah. Kita diamkan dulu dan kita tutup. Kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita bisa lihat teksturnya sudah berubah ya. Nah, dia akan lebih lentur. Nih saya coba tarik ya. Nah, dia tidak patah seperti adonan yang sebelumnya tadi. Nah, ini glutennya dia sudah lebih rileks. Jadi setelah didiamkan 30 menit glutennya akan lebih rileks. Ini saya campurkan dengan minyak. Saya menggunakan 24 gram setara dengan 3,5 sendok makan ya. Nah, setelah itu kita campurkan minyak ini ke dalam adonan hingga tercampur rata. Kita campurkan dulu hingga merata ya. Jadi saya ini tidak menggunakan mentega, tapi saya menggunakan minyak, dan hasilnya pun tidak kalah dengan yang menggunakan mentega. Nah, ini sudah tercampur rata ya minyaknya dengan adonannya.
Jika sudah tercampur rata seperti ini, kita akan diamkan kembali sekitar 60 hingga 90 menit. Kita tutup kembali dan kita diamkan 60 hingga 90 menit. Lamanya bisa disesuaikan saja ya. Ini karena saya membuatnya agak sore, jadi ini saya diamkan selama 90 menit. Nah, itu bisa dilihat ya, terbentuk reginya sangat bagus ya. Nah, kelihatan serat-seratnya. Saya akan pindahkan ke tempat yang datar. Adonan dengan resep ini akan saya bagi menjadi dua. Jadi dua roti susu anyam ya. Nah, ini kita buang gasnya ya. Jadi kita tekan-tekan dan kita remas sedikit supaya gasnya dalam adonan ini tadi terbuang. Setelah semua gasnya terbuang, kita bisa bulatkan dan akan saya bagi menjadi dua bagian. Kalau ada timbangan bisa ditimbang langsung ya. Ini saya bagi secara manual saja. Nah, jadi nanti akan saya buat menjadi dua roti anyam. Yang satu akan saya buat tanpa isi dan satunya akan saya gunakan keju dan coklat. Untuk isiannya bisa disesuaikan dengan selera, mau diisi apa itu opsional ya. Ini karena saya ada stok keju dan coklat, jadi saya gunakan keju dan coklat. Nah, dari setengah adonan yang sudah dibagi tadi, kita ambil kecil dulu ya, satu bagian kecil, kemudian lebihnya kita bagi lagi menjadi 4 bagian sama. Jadi kita ambil dulu satu lebih kecil, satu kecil dulu, kemudian kita bagi menjadi 4, besarnya sama ya. Kita bulat-bulatkan dulu supaya kita nanti lebih mudah memprosesnya. Semua kita bulatkan dulu. Kemudian kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, kita pipihkan, bentuknya agak lebar memanjang. Untuk yang bagian ujung satunya kita buat lebih tipis ya. Jadi yang bagian lebih tipis itu kita gunakan untuk perekat terakhir. Nah, kemudian kita adonan yang sudah dipipihkan tadi kita gulung. Setelah digulung kita panjangkan, jadi tujuannya kita pipihkan dan kita gulung tadi untuk membuat dia menjadi panjang. Jadi ini kita tekan tengahnya dulu, kemudian bagian kiri kanannya juga kita tekan
hingga menjadi gulungan yang agak panjang. Jadi yang 4 bagian tadi kita buat sama prosesnya ya. Kita panjangkan menjadi 4 bagian yang sama, panjangnya juga kurang lebih sama. Kemudian ini yang bagian tadi yang pertama kita ambil yang kecil tadi, nah, kita pipihkan, bentuknya hanya cukup bulat saja seperti ini. Nah, jadi nanti akan ada 5 bagian. Ini 4 sama panjangnya kita gulungkan, dan yang satu kita buat bulat saja, yang kecil tadi ya. Nah, yang kecil bulat kita letakkan di bagian bawah, kemudian kita tumpuk dengan yang 4 yang sama panjangnya tadi. Nggak perlu sama persis, hanya kurang lebih saja juga boleh. Nah, kemudian kita tumpuk-tumpuk, dan ini kita seling ya, yang satu bagian di atas, satu bagian di bawah. Jadi kita selang-seling atas bawah gitu ya. Nah, seperti ini yang bagian bawahnya. Nah, ya, bisa dilihat ya, ini berseling, selang-seling ya. Jadi satu di atas, satu di bawah. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Kemudian kita gabungkan yang panjangnya tadi, sisanya. Nah, seperti ini ya. Ini sangat cocok juga untuk usaha, untuk ide usaha. Jadi kita jualnya per biji ukuran besar seperti ini. Bisa untuk hantaran, bisa untuk diberikan ke orang, ini sangat bagus. Bisa juga dimakan sendiri. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, setelah seperti ini, kemudian ujung yang satunya kita rekatkan dengan ujung yang lainnya ya. Jika sudah semua habis, ini saya langsung tata di atas kertas roti yang sudah saya oles dengan margarin ya, dengan mentega, supaya nanti saat mau mengoven memindahkannya lebih mudah dan tidak merusak bentuk. Nah, ini kita pipihkan, kita pencet-pencet aja. Karena adonannya ini tadi lentur, jadi kita bisa agak tarik ya, ditarik, dia nggak patah, asal nariknya nggak kenceng-kenceng ya, kita tarik pelan-pelan. Semuanya sudah, jadi sambungan ini kita masukkan ke dalam. Kita lakukan pelan-pelan ya, hingga semuanya masuk ke bagian bawah. Nah, sudah cantik bentuknya ya, seperti ini. Kita tunggu kembali sebelum di oven sekitar 30 hingga 40 menit. Nah, ini untuk yang isian ya. Ini saya isi dengan keju dan coklat. Prosesnya sama seperti yang tadi.
adonannya kita ambil dulu satu kecil, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, lalu kita pipihkan. Hanya ini dalamnya saya beri isian, ini isi keju, jadi 2 keju 2 coklat. Yang bagian bawahnya tadi saya juga beri isian ya, saya pipihkan dulu, saya beri isi keju dan coklat. Kita tutup dengan rapat supaya dia tidak pecah. Nah, ini enggak saya rolling, hanya saya tekan-tekan saja untuk memipihkannya. Kemudian kita bentuk kembali sama seperti proses yang pertama ya. Cara membuatnya sangat mudah dan ini sangat enak sekali ya, bisa dicoba. Tampilannya juga sangat bagus. Dan ini saya menggunakan oven tangkring ya, saya nggak menggunakan oven listrik, tapi hasilnya sangat bagus. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Menunggu proofing terakhir, kita akan tutup dulu. Saya menutupnya tidak menggunakan plastik ya, takutnya nanti lengket. Saya tutup menggunakan mangkok. Siap untuk di oven. Lama pengovenannya tergantung dari oven masing-masing ya. Ini saya sekitar 25 hingga 30 menit. Nah, ini roti susu anyam versi dapur Just Fun Lifestyle. Silahkan dicoba ya. Hasilnya sangat lembut dan sangat enak. Bisa dilihat tekstur dalamnya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Jangan lupa untuk ditonton video kami yang sebelumnya ya. Sampai jumpa.